modal sosial dan kearifan lokal sebagai upaya pengentasan kemiskinan menuju ketahanan pangan nasional. Sangat penting bagi bangsa kita untuk membangun menumbuhkan bahan makanan untuk dapat memberi makan bangsa kita. Dapatkah Anda bayangkan sebuah negara yang tidak mampu menumbuhkan cukup makanan untuk memberi makan rakyatnya? Ini akan menjadikan bangsa tersebut tunduk pada tekanan internasional. Jadi, apabila kita berbicara tentang ketahanan pangan, berarti kita berbicara tentang ketahanan nasional. Ketahanan pangan tersebut dapat mengurangi angka impor pangan karena masyarakat di negara tersebut pangannya telah tercukupi. Kedua, menghindari tekanan internasional karena dengan ketahanan pangan itu akan meningkatkan konsumsi dalam negeri. Jadi angka impor pun akan berkurang. Yang ketiga, menjaga stabilitas ketahanan nasional. Selanjutnya, permasalahan pangan yang dihadapi sekarang ialah pertama, pertumbuhan penduduk. Kita ketahui menurut Thomas Robert Malthus bahwa pertumbuhan penduduk itu ibarat deret ukur, sedangkan pertumbuhan pangan itu ibarat deret itu. Yang kedua, menurutnya produksi dalam negeri. Kita mengetahui bahwa di Indonesia yang sebagai negara agraris banyak lahan untuk pertanian itu menjadi lahan-lahan industri. Dan yang ketiga, kenaikan harga makanan pokok. Karena kita ketahui bahwa makanan pokok di Indonesia ini adalah beras, sehingga komoditas beras itu menjadi komoditas politik, sehingga harganya itu sangat fluktuatif. Yang keempat, kemiskinan. Dengan adanya kemiskinan ini, aksesibilitas tentang pangan itu menjadi sulit karena mereka memiliki pendapatan di bawah rata-rata. Selanjutnya, bagaimana cara diversifikasi pangan untuk menuju langkah ketahanan pangan? Yang pertama, analisis sumber daya pangan lokal. Yang kedua, melalui kearifan lokal. Yang ketiga, modal sosial untuk pengembangan pangan lokal di daerah. Selanjutnya ada pendampingan, subsidi pemerintah, maka terwujudlah ketahanan pangan nasional. Kalau boleh tahu background Anda program studi apa? Saya dari sosial ekonomi pertanian. Saya kira perlu membaca bahwa sekarang itu produksi pangan jauh lebih cepat dari pertumbuhan populasi. Jadi kalau secara global itu kayak yang namanya carry over stock itu sekarang sudah 60 hari. Jadi kalau dunia itu berhenti total tidak ada produksi pangan, dalam 2 bulan itu seluruh orang di dunia bisa makan. Jadi yang jadi soal bukan produksinya, tapi distribusi sebenarnya. Oke. Kemudian saya ingin tanya wujud konkret dari diversifikasi pangan versi Anda itu, wujud konkretnya. Contoh, Anda mau bikin apa, menggantikan produk apa atau bagaimana? Misalkan saja tadi yang disebutkan di daerah istimewa Yogyakarta itu ada yang namanya Kabupaten Gunung Kidul. Nah, mereka pernah ke sana? Pernah, Pak. Ya, dan itu di sana itu mereka lebih mudah menanam tanaman ketela pohon dibandingkan mereka menanam tanaman padi. Padahal kedua tanaman itu memiliki sumber kayak akan karbohidratnya sama. Tapi karena di sana itu karena mindset masyarakat Indonesia bahwa makanan pokok itu adalah beras, maka mereka di sana tidak mengembangkan potensi tanaman tersebut. Padahal mereka lebih mudah menanam tanaman tersebut dibandingkan menanam tanaman padi seperti itu. Nah, yang kedua, saya melihat di daerah sana bahwa tanaman tersebut hanya diolah sebagai gaplek saja. Jadi kayak dikeringkan begitu saja, Pak. Padahal tanaman tersebut bisa diolah menjadi tepung moka. Terus di sana juga dapat dikonsumsi seperti itu. Nah, dan saya memiliki inspirasi dengan keadaan tersebut, bagaimana jika tanaman tersebut dikembangkan untuk komoditas pangan di daerah tersebut. Karena saya ingin mengembangkan